Selamat siang, salam sejahtera. Nama saya Riman Julius SPD, mahasiswa PPG BED 3 tahun 2025 pada Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik di SMP Negeri 4 Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi panggilan murid-murid Yesus fase D kelas 8. Untuk itu saya mohon dengan kerendahan hati, masukan, kritik dan saran dari para dosen agar saya dapat meningkatkan profesionalitas saya sebagai guru agama. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Siap. Oke, semangatnya luar biasa ya. Untuk hari ini bagaimana kabarnya? Luar biasa. Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Yesus, yeay! Oke, terima kasih semangatnya. Untuk hari ini ada yang tak hadir nggak? Hadir semua. Oh, betul. Lalu yang hadir sudah pada makan belum? Sudah. Oh, puji Tuhan ya. Ya. Semangat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih ya. Silakan siapa yang sudah gilirannya hari ini yang memimpin doa bertumpung ya. Oke, silakan. Mari kita mengangkat tanda penangan Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur atas berkat-Mu sehingga kami bisa berkumpul bersama pada siang ini. Berkatilah pertemuan kami hari ini sehingga apa yang kami pelajari sungguh dapat berguna bagi kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Pak. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi baju hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hidup antaraku, hidup badanku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, hari ini kita sudah bersama-sama menunjukkan rasa kecintaan kita terhadap bangsa dan negara kita ya. Kemudian di awal pembelajaran ini Bapak akan mengajak kalian kembali untuk berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu rohani yang membawa kita kepada proses pembelajarannya. Oke, berdiri dulu. Yuk. Oke, sampai tepuk tangan.
minggu lalu kita sudah mempelajari tema tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan dan mujizat. Ya, kita sudah mempelajarinya minggu lalu. Ada yang masih ingat tentang mujizat yang dilakukan Yesus? Nih, oke, silakan dari Yesus menyembuhkan orang buta menyembuhkan orang buta. dan Yesus membangkitkan orang anak muda di Nain. Oke, menyembuhkan orang buta dan membangkitkan anak muda di Nain. Terima kasih Dani. Tepuk tangan. Nah, itu bedanya pembelajaran yang sudah kita lewati pada minggu lalu, yaitu tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan dan mujizat. Ya, kemudian Bapak ingin bertanya dengan kalian, ada nggak yang tahu panggilan, mengenai panggilan? Nah, hari ini kita akan mempelajari tema tentang Yesus memanggil murid-muridnya. Ya, Yesus memanggil murid-muridnya. Tujuannya adalah yaitu memahami makna panggilan murid-murid Yesus, ya, untuk mewartakan kerajaan Allah dan mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah itu. Kemudian juga di dalam pembelajaran nanti kalian akan diskusi kelompok bersama-sama. Hal yang akan kalian bahas dalam kelompok yaitu yang pertama akan Bapak berikan komik atau cerita tentang bagaimana makna panggilan sebagai murid Yesus. Ya, nanti itu kalian kerjakan. Lalu yang kedua nanti kalian akan menyaksikan atau menonton sebuah tayangan video. Ya, nah itu akan kalian simak lalu kalian jawab beberapa pertanyaan yang sudah Bapak siapkan di RKPD-nya. Oke, itu paham? Itu proses yang akan kita lalui bersama nanti. Ya. Maka pada kesempatan ini kesempatan bagi kalian untuk memahami bagaimana panggilan sebagai murid-murid Yesus dan apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugas sebagai murid-murid Yesus. Maka silakan berdinamika di dalam kelompok nanti. Kelompok 4 ini kelompok 5. Oke. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 2. Kemudian ini kelompok 3. Oke. Baik, silakan ketua kelompoknya mengorganisir dibagi tugas dalam mengerjakan. Di situ ada nama kelompok ditulis, kelompok berapa ya di paling atas. Lalu anggotanya siapa saja. Kemudian menjawabnya di lembar yang sebelah yang nomor 2 untuk menjawabnya. Menjawab pertanyaan yang di depan itu ada nomor-nomor yang ada di halaman 2. Ya. Kalau ada yang tidak dipahami silakan ditanya. Ada yang mau ditanyakan? Untuk 2 halaman, masih kurang 1 halaman kan? Waktunya kita di dalam kelompok itu cukup 10 menit ya. Silakan duduk bersama-sama.
Jadi setelah kalian menyaksikan sebuah video yang akan Bapak tampilkan. And after this, he saw a publican named Matthew Levi sitting at the toll gate for the receipt of the customers. The 12 of them whom he named apostles. Simon, whom he also named Peter, and Andrew, his brother, James, and John, Philip, and Bartholomew, Matthew, and Thomas, James, the son of Alphaeus, and Simon, called Zelotes, and Judas, the brother of James, and Judas Iscariot, which was the traitor. Oke, cukup ya. Silakan saling melengkapi. Tadi kan sama-sama menulis. Nah, sama-sama melengkapi dari apa yang diminta di dalam berbagai itu ya. Oke, waktunya kita presentasi dari masing-masing kelompok. Karena kelompok yang paling duluan selesai tadi itu kelompok 3, maka kita berikan kesempatan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompoknya. Silakan. Perkenalan. Ya. Perkenalkan yang dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil kelompok. Pastinya, kita tidak perlu menjadi orang yang paling pintar, kaya, atau sekedar untuk dipakai hal. Serta kerendahan hati, dan juga kemauan untuk mengikutinya jauh lebih penting. Tuhan melihat hati dan kesediaan kita. Biar kita itu murid-muridnya, mereka harus meningkatkan pekerjaan dan kekeluargaan. Apa yang harus saya sampaikan atau menegaskan lagi, saya mau untuk Yesus. Jika kita sudah mau sungguh-sungguh ikut Yesus, kita harus memprioritaskan waktu untuk Tuhan serta berdoa secara Alkitab atas hal
kain yang kurang penting. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan. Silakan kelompok 2 untuk tampil dulu, presentasikan hasil presentasinya. Tahan bentar. Nanti silakan kelompok kalau ada yang mau ditanyakan dengan anggota kelompok yang sudah tampil maupun yang akan tampil, ditulis ya pertanyaannya, ditulis apa yang mau ditanyakan ya. Lalu semua kelompok itu siap-siap ditanya ya, barangkali bertanya ke kelompok kalian. Silakan. Siang semuanya. Iya. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan isi kelompok kami. Bagaimana saya bisa tetap setia di tengah curahan zaman sekarang atau media sosial pergaulan hati. Perkuat imanmu, rajinlah berdoa dan membaca firman Tuhan. Yesus memanggil murid bukan hanya untuk dekat dengannya. Apa arti tulus bagi saya di sekolah dan di teman saya? Di sekolah, rajin dan menghargai guru dan teman. Di lingkungan menunjukkan klasik dan menggunakan perkataan yang membangun. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Oke. Baik, sebelum lanjut ke kelompok 1 dan kelompok 4 dan 5, kita ice breaking dulu. Kelompok 1. Sabuk 2. Sabuk 2. Sabuk 3. Sabuk 3. Baik, terima kasih. Sekarang lanjut ke kelompok 4. Silakan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Apa yang Yesus katakan kepada murid yang disebut Lewi? Perilaku. Apa pekerjaan Lewi sebelum menjadi murid Yesus? Memutuskan. Tuliskanlah satu kalimat tentang apa yang kamu pelajari dari kisah panggilan murid Yesus. Kisah panggilan murid Yesus, Yesus berkata kepada pemungut cukai, ikutilah aku, lalu dia mengikuti Yesus. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, teman-teman. Lalu kelompok 5, silakan. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. 5. Yesus tidak hanya memanggil satu orang, tapi membentuk komunikasi murid. Bagaimana saya bisa bekerja sama dengan teman-teman untuk menumbuhkan nilai Kristiani di kelas dan di sekolah. Bekerja sama di sekolah. A. Bentuk kelompok kecil, berdoa bersama sebelum ujian atau saling mengingatkan. B. Lakukan kebaikan bersama, misalnya mengumpulkan bantuan untuk teman yang sakit, membersihkan kelas, atau menjadi teladan dalam kedisiplinan dan sopan santun. Sekian hasil diskusi dari kami. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Kelompok terakhir, yang pertama menjadi yang terakhir. Silakan, nomor 1. Selamat siang semuanya. Ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
tuliskan satu kalimat tentang apa yang kamu pelajari dari kisah panggilan murid Yesus tentang Yesus menjadi pengikutnya. Sekian presentasi dari Bapak kami. Terima kasih. Terima kasih. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan dari apa yang sudah kalian diskusikan bersama, dan hasil semua presentasi dari semua kelompok tentunya sangat luar biasa. Ya, bagus. Sekali lagi kita berikan aplaus. Nah, selanjutnya silakan. Jika ada yang mau ditanyakan dari hasil diskusi yang sudah dilakukan temannya, Bapak berikan kesempatan. Ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Oke, sila bertanya. Saya bertanya ke kelompok dua. Dengan kelompok 2. Ini kelompok 2, silakan kelompok 2. Sejak kapan kita dipanggil secara sah menjadi murid Yesus? Oke, pertanyaannya jelas? Jelas pertanyaannya? Sejak kapan kita dipanggil menjadi murid Yesus? Silakan menghadap ke sana. Iya. Sejak kita dibaptis atau penerimaan sakramen baptis. Oke, puas tidak? Puas. Puas ya, oke, tepuk tangan. Kemudian masih ada yang mau bertanya? Oke, Dian mau bertanya dengan kelompok mana ya? Bertanya kepada kelompok 5. Kelompok 5, oke. Mohon kelompok memberikan contoh tugas sebagai murid Yesus di gereja. Jadi tugas strategi misalnya disiplinan, bacaan, soal Mazmur dan Taurat. Sudah cukup jelas? Oke, 2 orang bertanya tadi. Sila, kemudian ini Dian yang kedua. Masih ada lagi atau cukup? Ya. Oke. Nah, mari kita bersama-sama untuk menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusikan bersama pada kesempatan ini. Yang pertama, kita yang sudah dipanggil melalui pembaptisan yang kita terima itu berarti kita harus siap untuk menjadi pewarta kabar keselamatan atau sukacita bagi banyak orang, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu kisah panggilan pada muridnya selalu diawali dari Yesus. Jadi ketika para murid tadi di dalam video kalian juga menyaksikan kan, selalu Yesus yang mengajak. Tadi ada ajakan, apa kata ajakannya di kelompok mana tadi yang menyampaikan? Ikutlah aku. Nah, itu ajakan Yesus dalam video tadi kepada siapa? Matius. Lewi atau Matius ya, ikutlah aku. Nah, kemudian lalu dia yang mengambil inisiatif yang pertama. Jadi lalu reaksi yang dipanggil atau para murid beragam ya. Ada yang menanggapi langsung ikut, ada yang memang masih banyak pertimbangan, ada yang perlu bukti dan sebagainya. Kalau kita perhatikan dari peristiwa-peristiwa yang kita perhatikan di dalam kisah-kisah Alkitab. Kemudian yang bagian terakhir dapat kita simpulkan bersama, sampai saat ini pun Yesus masih memanggil banyak orang untuk menjadi murid-Nya. Jadi kita yang sudah dipanggil dan sudah menerima panggilan Yesus melalui pembaptisan itu, maka kita diajak untuk mengabarkan sukacita atau mewartakan kerajaan Allah kepada banyak orang. Berikutnya, nah, Bapak ingin bertanya, kalian tinggal cukup menjawab iya atau tidak, ya. Cukup menjawab iya atau tidak, ya. Apakah kalian memahami makna panggilan murid Yesus? Ya. Memahami. Kemudian yang kedua, apakah kalian menyadari bahwa Yesus juga memanggil kita untuk menjadi pewarta kabar gembira? Ya. Ya. Nah, ini beberapa pertanyaan refleksi untuk kalian
agar Bapak mengetahui bahwa kalian sungguh-sungguh memahami apa yang sudah materi apa yang sudah kita pelajari bersama. Ya. Ini bertanya kepada Bapak terkait materi yang sudah kita bahas. Pak, saya mau bertanya. Oke, kita mau bertanya, silakan. Saat kami mendapatkan tugas misinar, ada teman kami yang tidak mau bertugas. Hal apa yang harus kami lakukan? Oke. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terima kasih, Eta. Yang pertama, hal yang harus dilakukan adalah yaitu kalian melatih mereka. Melatih ya yang tidak mau. Lalu kalau sudah dilatih masih juga tidak mau. Nah, kan ada pembinanya. Silakan, silakan lapor kepada pembinanya. Oke, baik. Terima kasih, Eta. Sudah kita paham? Paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, tidak ada yang mau ditanyakan. Lalu, nah di rumah masih ada tugas agar kelompok kalian itu tidak cukup hanya di kelas ini saja bekerjanya. Nanti di rumah Bapak ingin memberikan tugas, ini silakan dikerjakan hasilnya. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita akan tutup dengan doa bersama. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu kepada kami. Kami boleh belajar bersama mengenai panggilan sebagai murid-Mu. Semoga kami mampu menghayati panggilan kami sebagai murid-Mu-Mu, dimanapun kami berada, sertai perjalanan pulang kami, agar selamat sampai tujuan. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus.